Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi rekan mahasiswa yang selalu saya banggakan dalam pembahasan praktikum auditing PT Sugus modul yang ke-9. Di mana di sini saya akan melakukan pembahasan tentang penyelesaian audit. Dapat dilihat pada buku 2 itu halaman 131. Dan di halaman 132 itu ada daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi. Di cara pengisiannya di sini kita merekap dari jurnal yang sudah kita buat selama kita melakukan proses audit dari modul yang kedua sampai dengan modul yang ke-8. Jika saudara belum membuat jurnalnya, bisa kembali melihat video-video pembahasan saya sebelumnya dari modul 1 sampai dengan modul yang ke-8. Di dalam rekap jurnal ini, untuk memperjelas asal jurnal itu dari mana, bisa kita lihat di kolom referensi ya. Di sini saya tambahkan kolom referensi. Seperti pada jurnal yang pertama, itu ada E1-C1. Ini artinya jurnal ini berasal dari kertas kerja E1 dan kertas kerja C1. Jadi kemungkinan ada dua modul yang memiliki jurnal yang sama. Kalau jurnal yang berikutnya ini hanya E1, berarti di kertas kerja E1. Kemudian dapat dilihat seterusnya ada kertas kerja PL ya, ada M1 atau C3, kemudian ada F1, F2 dan seterusnya. Ini merupakan rekap dari semua jurnal yang sudah kita buat sebelumnya. Dan pastikan semua jurnal sudah masuk ke dalam rekap di sini. Setelah kita selesai melakukan rekap jurnal, selanjutnya kita akan melengkapi lagi kertas kerja A2 untuk neraca dan A3 untuk laba rugi yang ada di modul 1. Jika ada yang belum lengkap, silahkan dilengkapi. Dan jika sudah ada yang mengisi, boleh dicek kembali jumlahnya. Pastikan bahwa semua jurnal yang ada di rekap sini masuk ke dalam kertas kerja A2 maupun A3, sehingga nanti jumlahnya dipastikan balance. Karena kalau tidak masuk semua, bisa jadi nanti dalam kertas kerja A2 dan A3 ada kekeliruan dan menyebabkan tidak balance. Dari kertas kerja A2 di sini dapat kita lihat ya, untuk masing-masing jenis akun sudah ada ya, kolom per debit dan kreditnya sudah terisi semua untuk akun yang ada jurnal koreksinya itu. Pastikan jumlah kewajiban dan ekuitas ini untuk per audit ya, sama dengan jumlah untuk total aset 23.349.744.657 rupiah. Jadi dipastikan ini harus sama, karena ini nanti akan kita jadikan sebagai dasar untuk menyusun laporan audit gitu. Selanjutnya, setelah kita melengkapi kertas kerja A2 dan A3 yang ada di modul 1, kita bisa melanjutkan kertas kerja ARP2 untuk neraca dan untuk laba rugi. Bisa dilihat ya, indeksnya ARP2. Yang ini juga ARP2, tapi ini untuk yang neraca. Bisa saudara lihat di halaman 133. Untuk yang laba ruginya di halaman 134. Jadi ini merupakan prosedur analitis akhir, di mana kita sudah melakukan audit, kemudian melakukan analitis terhadap perubahan akun setelah dilakukan audit.
Di modul 1 kita sudah melakukan juga, itu namanya prosedur analitis awal, yaitu kita melakukan analitis sebelum melakukan audit. Di sini dapat dilihat ada perubahan setiap jenis akun, ada yang mengalami kenaikan dan ada yang mengalami penurunan. Disilahkan dilengkapi, kemudian dihitung berapa jumlah kenaikan dan berapa jumlah penurunan. Data per auditnya ini bisa diperoleh dari kertas kerja A2 ini yang kolom paling kanan, yaitu per audit 31 Desember 2018. Tinggal disesuaikan saja dengan nama akunnya. Kemudian yang A3 juga ini diambil dari yang sebelah kanan ya, sesuaikan dengan nomor akunnya di sini. Setelah kita selesai melakukan analitis akhir, selanjutnya kita bisa menyusun laporan keuangan yang setelah audit. Di dalam buku 2 dapat dilihat di halaman 142, itu ada neraca. Di neraca ini ada 2 tahun, yaitu 2017 dan 2018. Kita bisa menyusun neraca ini berdasarkan kertas kerja A2 ya. Kita lihat yang per audit 2018 ini. Jadi kita tinggal menyesuaikan dengan format yang ada di kertas kerja neraca halaman 142. Pastikan bahwa jumlah total aset dengan total kewajiban dan ekuitas baik yang 2018 maupun 2017 harus sama. Jadi kalau tidak sama ada kekeliruan. Di tadi sumbernya jelas berasal dari A2 ya. Ini yang 2017, ini yang 2018. Selanjutnya untuk yang laba rugi, ini sama cara pengisiannya. Di buku bisa dilihat di halaman 143. Ada tahun 2018 dan tahun 2017, diisi dengan mengambil data dari kertas kerja A3, yaitu kolom per audit 2017 dan per audit 2018. Atau bisa juga dari ARP2 sini ya. Ini sudah ada per audit 2017 dan per audit 2018 karena datanya sama. Tadi diambil dari data A3 juga itu. Dan setelah selesai menyusun laporan laba rugi, kemudian dilanjutkan dengan menyusun laporan perubahan ekuitas. Di sini dapat dilihat di buku halaman 144 ya. Ada saldo 31 Desember 2016, ini dapat dilihat di laporan keuangan tahun 2017 ya, kertas kerja tahun lalu yang ada di buku 2 bagian yang keempat. Kemudian laba netonya juga untuk tahun 2017 bisa dilihat di laporan keuangan tahun 2017. Kemudian ini saldo per 31 Desember. Selanjutnya untuk laba neto ini diperoleh dari laporan laba rugi tahun 2018 ya. 4.695.694.354. Ini bisa kita lihat di sini laporan laba rugi ini. Ini ya. 4.085.694.354 gitu. Dan ini menjadi saldo 31 Desember 2018. Ini jumlah modal saham, ini saldo laba, dan ini jumlahnya. Pastikan jumlah yang menjadi saldo laba ini sama dengan jumlah yang tertera pada neraca ini. Ya, ini ada modal sahamnya, kemudian ini saldo laba. Harus sama dengan laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya di halaman 145 buku 2 itu ada laporan arus kas. Namun jika dilihat format yang diminta di halaman 145 itu adalah format untuk laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung.
Dalam laporan keuangan PT Sugus yang diberikan kepada auditor di modul di bagian 2 buku 1 itu tidak ada laporan arus kas. Sebenarnya bukan kita tidak bisa menyusun untuk laporan arus kas dengan metode langsung, namun keterbatasan data yang ada sehingga sulit untuk dilakukan penyusunan laporan arus kas metode langsung, karena yang diminta adalah laporan arus kas selama tahun 2018 dan tahun 2017. Dan yang perlu diingat, untuk auditor itu bukan bertugas menyusun laporan keuangan, tapi memeriksa laporan keuangan. Tapi untuk memperoleh gambaran bagaimana laporan arus kas, di sini saya coba untuk menyusun dengan menggunakan metode tidak langsung. Ada arus kas dari operasi, kemudian arus kas dari investasi, dan arus kas dari pendanaan. Jika saudara ingin melihat data ini berasal dari mana, ada kenaikan dan ada penurunan ya. Nih, kalau yang plus artinya kas masuk, kalau yang minus artinya dia kas keluar. Ini sebenarnya bisa kita lihat dari kertas kerja ARP ini ya. Karena di sini sudah jelas berapa naik dan berapa turun. Kita tinggal memasukkan saja ke dalam laporan arus kas sesuai dengan kategorinya, apakah dari kegiatan operasi atau investasi atau pendanaan. Dan di akhir laporan arus kas di sini diperoleh penurunan kas neto 4.061.300 dan kas dan setara kas awal periode itu ada 67.695.350. Ini harus sama datanya dengan di neraca ya. Di neraca ada kas awal periode, artinya kas yang 31 Desember 2017, karena itu akan menjadi saldo awal di 2018 ya. Jadi ini harus sama dengan jumlah yang tertera di 2017. Dan untuk kas setara kas akhir periode ini karena terjadi penurunan 4 jutaan, jumlahnya menjadi Rp63.634.050. Jumlah ini harus sama dengan kas dan setara kas di neraca tahun 2018 ini. Jumlahnya harus sama. Ketika ada perbedaan, berarti laporan arus kas yang kita susun di sini ada kesalahan. Selanjutnya, setelah kita menyusun laporan arus kas, kita bisa melengkapi ya pengungkapan dari catatan laporan keuangan yang halaman 150, di mana di sana ada informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan. Di yang pertama ada kas dan setara kas ya, karena dalam neraca di sini ini kan hanya disebutkan secara global saja masing-masing akun ya. Jadi fungsi dari informasi pendukung ini adalah menjelaskan yang ada dalam neraca dan laporan laba rugi ini. Jumlahnya harus sama antara yang di laporan keuangan dengan di informasi pendukung. Di sini ada kas, ini bisa diperoleh data ini dari modul atau kertas kerja pada modul yang keempat untuk audit kas dan setara kas ya. Pastikan jumlah ini sama dengan yang ada di neraca sini. Kemudian aset lancar yang dibatasi penggunaannya ini merupakan deposito. Jadi kalau kita lihat di kertas kerja neraca sini, dia akunnya menjadi satu dengan investasi jangka pendek di sini ya. Jadi sudah tergabung di sini. Tapi di dalam neraca di sini ada dua akun yang terpisah, aset lancar dibatasi penggunaan dan investasi yang tersedia untuk dijual. Di sini masih saya catat sesuai dengan yang ada di neraca sini. Kalau saudara mau memisahkan juga boleh. Nah, ini sesuaikan jumlahnya dengan jumlah deposito.
Di untuk saham cukup dimasukkan nilai sahamnya saja. Kemudian yang investasi pada saham ini bisa dilihat ya di masih kertas kerja modul 4 yang indeksnya D, sumbernya dari sana. Kemudian piutang usaha ini bisa dilihat di kertas kerja modul yang kedua. Kemudian untuk persediaan dapat dilihat pada kertas kerja modul yang ketiga. Kemudian investasi pada entitas asosiasi ini dapat dilihat pada kertas kerja pada modul yang ke-6. Begitu juga yang dividen pada modul yang ke-6. Nah, untuk aset tetap ini di dalam buku halaman 152 itu kalau dilihat sudah tertulis ya angka di masing-masing jenis aset tetap, baik itu harga perolehan, akumulasi penyusutan maupun nilai buku. Namun jika dicermati di sana sebenarnya angkanya tidak sesuai. Mengapa tidak sesuai? Karena dalam melaksanakan audit aset tetap kemarin di modul 7 itu kan ada penjualan dan tukar tambah aset tetap. Di otomatis akumulasi penyusutan harus berkurang karena aset itu dijual atau ditukar tambah dan kita sudah membuat jurnal koreksinya. Tapi di halaman 152 ini di bagian akumulasi penyusutan terlihat di kolom pengurangan itu tidak ada. Harusnya itu ada. Maka di penjelasan video saya ini bisa jadi angkanya berbeda dengan yang ada di buku, karena ini sudah saya sesuaikan dengan hasil audit ya, baik dari sisi harga perolehan, akumulasi penyusutan maupun nilai buku. Selanjutnya untuk utang usaha ini bisa dilihat dari modul yang kedua ya, kertas kerja modul kedua buku 2. Untuk yang perpajakan bisa dilihat dari kertas kerja modul yang ke-8 buku 2. Untuk utang bank ini bisa dilihat dari neraca saja karena nggak ada kertas kerja auditnya. Dan modal saham ini dapat dilihat pada buku 1 bagian yang kedua untuk pemegang saham. Dan sekarang untuk beban pokok penjualan. Di halaman 155 itu ada beban pokok penjualan ya. Tapi kalau diperhatikan jumlah beban pokok penjualan yang ada di halaman 155 yang bagian paling bawah itu berbeda dengan yang ada di neraca ya. Harusnya sama karena itu merupakan penjelas. Dan yang saya sajikan di sini juga ini berbeda dengan yang ada di neraca yang di laporan laba rugi, karena dia HPP ini masuknya ke laporan laba rugi. Bisa kita lihat untuk yang 2017 itu ya. Ini yang berdasarkan penjelasan, sedangkan yang di laba rugi ya 24 jutaan ya. Sama ya, ini sama. Ini yang tahun 2018. Kita lihat jumlahnya. Ya. Ada selisih Rp5.260.000. Dapat saya jelaskan bahwa yang menjadi selisih ini adalah adanya audit yang kita lakukan terhadap persediaan, di mana ada pembelian persediaan yang belum dicatat, kemudian ada pengeluaran untuk promosi ya, barang jadi ya. Kemudian ada bahan baku yang dicuri, kemudian ada bahan penolong yang tidak dapat dipakai lagi, dan ada tenaga kerja yang belum dilakukan pencatatan. Kalau data yang ada di sini, berapapun selisih antara jumlah yang tersedia
setelah dikurangi dengan persediaan akhir, ini akan dianggap terpakai dalam proses produksi semua. Sedangkan dalam audit kemarin, ini kita bebankan ke beban lain-lain, bukan ke produksi. Itu maka menjadi selisih gitu ya. Jadi kalau dihitung-hitung, selisihnya itu terletak pada bahan baku dan penolong, barang dalam proses dan barang jadi. Dan ini perhitungannya ya. Sudah saya buat selisihnya sesuai dengan angka yang ada. Kalau angka ini saya samakan dengan yang ada di laporan laba rugi sini, secara otomatis akun persediaan akhirnya ini juga akan selisih. Sekarang saya mengambil jumlah persediaan yang sesuai dengan kondisi setelah kita audit gitu ya. Ini biasa perhitungan seperti ini digunakan ketika perusahaan menggunakan metode periodikal dalam mencatat persediaan. Jadi kita melakukan perhitungan produk akhir dan berapa selisihnya itu dianggap terpakai semua. Sedangkan di sini perusahaan menggunakan sistem periodikal ya. Artinya apa? Harga pokok produksi dan harga pokok penjualan harusnya dihitung berdasarkan kartu persediaan ya, bukan perhitungan seperti ini. Itulah yang menjadi penyebab perbedaan. Selanjutnya untuk beban usaha, ini dapat dilihat di kertas kerja modul yang ke-8 ya, buku 2 modul 8. Namun ada penambahan-penambahan dari modul-modul yang sebelumnya, seperti sewa, piutang tak tertagih, penyusutan, lain-lain, promosi ya. Ada penambahan dari modul-modul yang sebelumnya. Maka perlu dipastikan bahwa semua jurnal itu sudah terposting semua ya dengan benar, sehingga jumlahnya ini nanti harus benar ya. Pastikan jumlah biaya ini sama dengan yang tersaji dalam laporan laba rugi ini. Kalau ada perbedaan berarti yang kita sajikan di sini ada kekeliruan. Demikian untuk pembahasan modul 9 penyelesaian audit. Dan untuk laporan auditornya di sana ada sudah dibuat formatnya. Kita tinggal mengisi saja mana yang masih ada titik-titik, itu tinggal kita lengkapi ya. Seperti di halaman 157, kemudian di halaman 158 sampai dengan di halaman 162. Demikian untuk pembahasan praktikum auditing modul yang ke-9 tentang penyelesaian audit.